Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan tadabbur surat Al-Hadid ayat 1 sampai 6. Dimulai dari ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha telah bertasbih lillahi kepada Allah ma fis samawati apa yang di langit wal ardi dan bumi, wa huwal azizul hakim dan dialah Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Sayyid Qutb memberikan makna pada kata bertasbih di sini ya dalam surat Al-Hadid ayat 1 ini dengan mengutip dari surat Saba ayat 10 yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada gunung-gunung dan burung-burung agar bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Bunyi ayatnya di surat Saba ayat 10 adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Walaqad atayna dan sungguh kami telah memberikan Dawuda kepada Dawud minna di antara kami fadla karunia atau keutamaan. Ya jibalu wahai gunung awibi bertasbihlah ma'ahu bersama dengan Dawud wa thair dan burung-burung wa alanna dan kami lunakkan lahu untuk Dawud itu hadid al-hadid. Jadi maknanya Nabi Dawud itu oleh Allah diberi karunia, diberi kemuliaan, diberi kelebihan ya, bisa melunakkan besi ya, bisa melunakkan besi dan juga gunung ya, jibal wa thair gunung dan burung itu diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah bersama dengan Daud. Nah, sementara menurut Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, kata sabbaha itu berasal dari kata sabaha. Sabaha itu berarti menjauh, sehingga bertasbih di sini maknanya adalah menjauhkan Allah dari segala sifat kekurangan, kejelekan, bahkan ketidaksempurnaan yang terbayang dalam benak makhluknya. Kemudian kita lanjutkan para pendengar di ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kepunyaan Allah lah mulkus samawat, kerajaan langit, wal ardi dan bumi. Yuhyi wa yumit, Allah itu juga menghidupkan dan mematikan. Wa huwa dan dia Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu itu qadir, kuasa atau mampu. Nah, firman Allah dari lahu mulkus samawati wal ard maksudnya adalah Allah itu pemilik dunia dan akhirat. Jadi dia yang memiliki dunia dan akhirat. Seluruh yang ada di langit dan di bumi ini adalah miliknya, milik Allah. Sedangkan para penghuninya hanya sebagai hamba dan budak yang rendah. Sebagaimana ini tertera dalam surat Maryam ayat 93 sampai 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. In kullu ma
in kullu man fis samawati wal ard. Jadi tidak ada seorang pun di langit dan di bumi illa kecuali atir rahman, datang kepada Allah yang maha rahman, maha pemurah, itu abda, sebagai hamba. Laqad ahsahum, sungguh Allah telah menghitung, ya, ahsa itu menghitung atau menentukan jumlah, wa addahum, dan menghitung mereka adda dengan hitungan yang teliti. Wa kulluhum, dan tiap-tiap mereka atihi, datang pada Allah itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat, farda, dalam keadaan sendiri-sendiri. Masuk ke ayat berikutnya. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah itu al-awwal, yang maha awal, wal akhir, dan maha akhir, wal zahir, yang tampak, wal batin, yang batin. Wa huwa, dan dia Allah itu bikulli syai'in, atas segala sesuatu, alim, ya, maha mengetahui. Nah, ayat ini menurut Profesor Quraish Shihab dijelaskan bahwa Allah yang awal dan telah wujud sebelum segala sesuatu wujud, sehingga tidak ada yang mendahuluinya. Nah, kemudian makna dari wal akhir itu adalah bahwa Allah itu yang akhir, yakni akan hidup selama-lamanya setelah segala sesuatu ini musnah. Maka al-zahir adalah dia yang tampak dengan jelas bukti-bukti wujud dan keesaannya di pentas alam raya ini. Nalar tidak dapat membayangkan betapa alam raya dengan serba keindahan, keserasian, keharmonisan dapat terwujud tanpa kehadirannya. Dia al-zahir, itu yang menunjukkan kepada kita kerajaan dan kekuasaannya, dengan menyadarkan kita bahwa dalil-dalil wujudnya terbentang di alam luas ini. Segala sesuatu yang diciptakannya, walau yang bisu sekalipun, ini merupakan suatu hujah atau bukti, ya, atau argumentasi yang berbicara tentang wujud Allah. Mata tidak dapat melihat, tapi dia, Allah, berada di hadapan setiap ciptaannya. Sebagaimana surat Al-An'am ayat 103 menjelaskan, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar, jadi penglihatan itu tidak dapat mencapai. Wa huwa yudrikul absar, tapi Allah itu melihat penglihatan itu tadi. Allah itu mengetahui penglihatan tadi, wa latiful khabir, dan dia maha lembut juga maha mengetahui. Maka makna dari al-zahir wal batin menurut Profesor Hamka dalam tafsir Al-Azhar dikatakan bahwa seorang para ahli tasawuf itu pernah berkata bahwa Allah itu seperti kuntu kanzan makhwiyan, aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Fa khalaqtu ibadi fabi arafuni, lalu aku ciptakan hambaku dengan karuniaku, lalu mereka dapat mengenalku. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat berikutnya, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Huwallazi, dialah yang khalaqas samawati, menciptakan langit, wal arda, dan bumi, fi sittati ayamin, dalam 6 masa, thumma stawa, kemudian bersemayam, alal arsy, di atas arsy. Nah, ayat ini menurut Sayyid Qutb dimaknai bahwa 6 hari, di sini kan menggunakan kata sittati ayam, itu asli artinya kan 6 hari. Nah, 6 hari di sini maknanya hanya Allah yang tahu hakikat dari hari yang 6 itu. Karena hari-hari dalam makna di ayat ini tiada lain kecuali bayangan yang muncul dari perputaran bumi atas dirinya sendiri di depan matahari. Maksudnya hari-hari yang kita lalui, hari kita ini berbeda dengan hari yang dimaksudkan di sittati ayam. Nah, sementara hari terjadi setelah penciptaan bumi dan matahari. Nah, hari yang ini bukanlah hari yang
Allah menciptakan langit dan bumi, hari-hari yang kita lalui ini, ya. Nah, sehingga apa makna dari 6 hari di ayat ini? Kita serahkan pada Allah yang Maha Tahu. Wallahu a'lamu bissawab. Allah yang mengetahui mana yang benar. Jika berkehendak, Dia dapat saja memberitahukannya kepada kita. Nah, demikian pula dengan kata alal arsh, di atas arsh, ya, menurut Said Qutb, kita beriman kepada Allah, ya, meski kita tidak mengetahui hakikatnya. Adapun beristiwa di atas arsh, jadi ada kata istawa yang diartikan bersemayam, itu dapat diartikan sebagai bahasa kiasan atau kinayah dari pengayoman Allah pada makhluk. Ini berdasarkan Al-Quran yang kita ketahui melalui keyakinan bahwa Allah Ta'ala tidak mengenal perubahan karena aneka keadaan. Kemudian ayat berikutnya, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Ya'lamu ma yaliju fil ard, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama, Dia juga mengetahui apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik kepadanya. Nah, ini sebagaimana penjelasan dalam surat Al-An'am ayat 59, Allah berfirman, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa ma tasqutu, dan tidaklah jatuh min waraqatin, dari daun, illa ya'lamuha, kecuali Dia Allah mengetahuinya. Wala habbah, dan tidak pula sebitir biji, ya, fi zulumatil ardi, yang jatuh di kegelapan bumi, ya, wala rotbin, dan tidak pula sesuatu yang basah, wala yabis, dan kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semua itu berada di dalam kitab yang nyata atau disebut dengan lauh mahfuz. Nah, yarfa'u ilaihi amalul laili qabla an-nahari wa amalun nahari qabla al-lail. Naik kepadanya amal perbuatan malam sebelum datangnya siang, dan amal siang sebelum datang waktu malam. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa ma'akum, dan Dia Allah itu bersama kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu dengan apa-apa yang kalian kerjakan basir, maha melihat. Nah, di sini diartikan bahwa dari ayat ini penjelasannya bahwa Allah itu bersama kalian dimanapun kalian atau kita manusia ini berada, ya. Maknanya adalah Allah itu raqibun alaikum, maha mengawasi kalian, syahidun ala a'malikum, menyaksikan amal-amal kalian, haitsu kuntum, dimanapun kalian berada, wa aina kuntum, ya, dalam keadaan apapun dan dimanapun, baik di minbarin, ya, di daratan, au bahrin, atau di laut, fi lailin, di waktu malam, au naharin, di waktu siang, fil buyuti, baik berada di rumah, au fil qaffar, atau di tempat yang suci, al jami'u fi ilmihi ala sawa. Nah, seluruhnya itu dalam pengetahuan Allah, ya. Seluruhnya dalam pengetahuan Allah itu adalah sama. Fayasma'u kalamahum, Allah itu mendengar perkataan kalamakum, perkataan kalian, wa yara makanakum, juga melihat tempat kalian, wa ya'lamu sirrakum wa najwakum, ya, Allah itu juga melihat sirrakum, rahasia kalian, wa najwakum, dan apa yang dibisik-bisikkan atau pembicaraan kalian. Nah, tafsir surat Al-Hadid yang berbunyi wa huwa ma'akum ainama kuntum, maksudnya adalah Dia Allah itu senantiasa mengawasi kalian dan menyaksikan amal perbuatan
kalian, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah, qala rajulun, ya Rasulullah, ma tazkiyatul mar'i nafsah. Wahai Rasulullah, apa penyucian, ya, seseorang terhadap nafsunya itu? Kemudian Rasul menjawab, ya'lamu, dia mengetahui, annallaha, bahwa Allah itu ma'ahu, bersamanya, haitsu kana, dimanapun dia berada. Kemudian di hadis lain Rasulullah juga mengatakan, inna afdhalal imani, sesungguhnya keutamaan iman itu adalah anta'lama, engkau mengetahui, annallaha ma'aka, bahwa Allah itu bersamamu, haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Nah, sesuai juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang ihsan, ya. Lalu apa ihsan itu? Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya ia melihatmu. Sehingga makna dari wahwa ma'akum aynama kuntum artinya adalah jika ia ditujukan kepada makhluk secara umum, kebersamaan itu adalah pengetahuannya, dan bila ditujukan kepada orang-orang mukmin, kebersamaannya adalah bantuan dan dukungannya. Jika hakikat di atas telah bersemai di dalam hati seorang mukmin, maka segala sesuatu tidak lagi akan mendapat tempat di dalam hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan di ayat berikutnya. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Lahu, kepunyaannya, mulkus samawati, kerajaan langit, wal ardi, dan bumi, wa ilallahi, dan kepada Allah lah turja'ul umur, dikembalikan segala urusan. Maknanya adalah hanya kepadanya tempat kembali pada hari kiamat kelak. Selanjutnya dia akan memberikan keputusan. Allah itu akan memberikan keputusan kepada seluruh makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Allah tuh yang maha adil, ya, tidak pernah melakukan pemalsuan dan tidak berbuat zalim meski hanya sebesar biji sawi. Bahkan jika amal salah seorang dari mereka ada yang baik, maka itu akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Nah, adapun yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail, ya. Potongan ayat ini maknanya adalah Allah mengendalikan seluruh makhluk, membolak-balikkan siang dan malam, serta memberikan ketetapan bagi keduanya berdasarkan hikmahnya sesuai kehendaknya. Ya, terkadang Allah memperpanjang malam dan memperpendek siang, terkadang sebaliknya, dan terkadang memberlakukannya seimbang. Terkadang musim dingin, musim panas, musim semi, dan terkadang musim gugur, dan semua itu berdasarkan pada hikmah dan penentuan darinya sesuai dengan kehendaknya terhadap makhluknya. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat terakhir, wa huwa alimun bidzatis sudur, dan dialah Allah maha mengetahui terhadap segala isi hati. Maksudnya adalah dia mengetahui semua yang tersembunyi meskipun sangat halus dan sangat tersembunyi. Ya, Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada, ya. Ayat ini mendidik kehidupan seorang, ya, agar beriman dengan tulus dan ikhlas. Jangan berbeda antara apa yang di hati dan yang diucapkan mulut. Ya, keikhlasan itu sangat berbeda dengan kemunafikan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu la yanzuru ila suwarikum, tidak melihat pada bentuk rupa, wa amwalikum, dan juga harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah itu melihat pada qulubikum, hati-hati kalian, wa amalikum, dan amal-amal kalian. Nah, kemudian dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, ala wa inna fil jasati mudghah, ingatlah bahwa di dalam jasad tubuh itu ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh, jika baik apa yang ada di dalam jika ia baik,
ya, sholahal jasadu kulluh, maka baik pula seluruh jasad. Jadi jika segumpal itu tadi baik, maka akan baik seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu tadi rusak ya, maka itu juga akan rusak seluruh jasad. Nah, perlu diketahui gumpalan itu adalah kolbu atau adalah hati. Para pendengar yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga membawa manfaat. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.